Mengapa orang yang dicabut nyawa tidak menjerit? Dalam kitab At-Tazkirah karya Imam Al-Qurtubi dijelaskan bahwa sejatinya orang yang sedang mengalami sakaratul maut itu sesungguhnya merasakan sakit yang amat dahsyat, apalagi ketika malaikat maut mengumpulkan roh pada bagian dada lalu mencabutnya pada bagian tersebut, maka orang itu sama sekali tidak akan mengeluarkan suara meski merasakan sakit yang amat dahsyat. Dalam kitab At-Tazkirah dijelaskan bahwa penyebabnya paling tidak ada dua. Pertama, orang yang sedang sakaratul maut itu ibarat seperti orang yang terkena pukulan keras di dadanya, maka untuk sementara waktu orang yang terkena pukulan di dada, ia tidak akan sanggup berkata apapun. Hal ini berbeda dengan orang yang dipukul pada bagian anggota tubuh yang lain. Ia pasti masih dapat berkata-kata atau merintih kesakitan. Yang kedua penyebabnya adalah seseorang yang mengalami sakaratul maut, energi panas dalam dirinya perlahan kemudian menghilang, sehingga orang tersebut pun tak mampu untuk mengeluarkan suara apapun. Itulah mengapa mungkin ada di antara kita yang pernah melihat atau merasakan jika ada seseorang yang sedang dalam sakaratul maut, saat ruh sudah naik ke dada, di antara kaki-kakinya sudah mulai terasa dingin. Itu adalah sebuah pertanda bahwa energi panas dalam diri orang tersebut perlahan sudah mulai lenyap seiring dengan dicabutnya nyawa orang tersebut oleh malaikat. Gambaran pedihnya sakaratul maut. Pemirsa Tadabbur Ilmi, dalam buku Di Balik Tabir Kematian, Imam Al-Ghazali menukilkan sejumlah riwayat yang menjelaskan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW menjenguk orang yang sakit, lalu beliau bersabda, "Aku tahu rasa sakit yang engkau derita. Tidak ada urat yang tak merasakan rasa sakit saat kematian datang." Riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwa rasa sakit saat sakaratul maut menjelang kematian sangatlah menyakitkan. Sya'dad bin Aus pernah berkata, "Mati adalah bencana yang paling mengerikan di antara semua petaka di dunia ini, dan di akhirat nanti bagi seorang mukmin ia lebih menyakitkan daripada badan yang dicincang dengan pedang atau gunting atau direbus di dalam kuali." Jika seseorang yang telah mati bisa bangkit dan memberitahu kepada penduduk dunia tentang kematiannya, maka mereka tidak akan mengambil suatu manfaat pun dari kehidupan dunia dan tidak akan pernah dapat tidur barang sekejap saja. Pada suatu hari, Umar bin Khattab berkata kepada Ka'ab al-Akhbar, "Wahai Ka'ab, terangkanlah kepadaku tentang mati." Maka dia pun menjelaskan, "Wahai Amirul Mukminin, mati adalah seperti sebuah ranting yang penuh dengan duri, lalu dimasukkan ke dalam perut. Setiap duri tertancap pada kulit yang ada. Setelah itu, seorang laki-laki kuat menariknya dengan paksa, maka diambillah darinya apa yang dapat diambil dan tertinggal pada apa yang tidak dapat diambil." Sakaratul maut ternyata tidak hanya dirasakan oleh orang biasa saja. Ternyata para nabi pun merasakan pedihnya saat sakaratul maut. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa pada saat ajal telah datang dan akan menjemput Nabi Muhammad SAW, di dekat beliau terdapat air. Beliau mencelupkan tangannya ke dalam wadah itu, lalu membasuh mukanya dengan air tersebut seraya berkata, "Ya Allah Tuhanku, mudahkanlah aku menghadapi sakaratul maut." Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha berkata saat itu, "Wahai ayahku, betapa hebat rasa sakit yang kau rasakan." Kemudian beliau bersabda, "Tetapi tak akan ada lagi kesusahan atas ayahmu setelah ini." Hal seperti ini juga pernah dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika ajalnya tiba, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada beliau, "Wahai Khalilku, bagaimana kau merasakan kematian?" Beliau menjawab, "Seperti kait besi panas yang berulang-ulang dimasukkan dan ditarik pada kain-kain yang basah." Allah berfirman, "Sebenarnya aku telah memudahkan kematian bagimu." Sambutan hangat malaikat maut saat hendak mencabut nyawa orang mukmin. Pemirsa Tadabbur Ilmi,
Orang-orang yang beriman, yang menjadi kekasih Allah, dan yang banyak melakukan amal-amal soleh selama hidup di dunia, sangat dihormati oleh malaikat maut. Bahkan ketika mereka meninggal, malaikat maut akan menyambut mereka dengan memberikan salam. Sebagaimana Imam Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah menukilkan sejumlah riwayat yang menegaskan tentang sambutan hangat malaikat maut kepada orang-orang mukmin ketika meninggal. Diriwayatkan dari Ibnu Mubarak, dia berkata, apabila seorang mukmin akan meninggal dunia, maka malaikat maut akan mendatanginya sambil berkata, Assalamu alayka ya waliyallah, Allahu yaqra'u alayka salam. Keselamatan atasmu wahai kekasih Allah, Allah memberikan salam padamu. Kemudian malaikat maut itu membacakan sebuah ayat, Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 32. Dalam riwayat lainnya disebutkan, Ibnu Mas'ud berkata, apabila malaikat maut datang untuk mencabut nyawa seorang mukmin, maka dia akan berkata kepada mukmin itu, Tuhanmu mengucapkan salam untukmu. Malaikat maut akan menyapa kepada seorang mukmin pada saat nyawanya akan dicabut, dan nyawanya tidak akan keluar sehingga malaikat maut mengucapkan salam kepadanya. Lebih dari itu, dalam kitab At-Tazkirah diterangkan bahwa ketika orang mukmin akan meninggal, mereka akan dikabarkan tentang kebaikan-kebaikan anak keturunannya agar hati orang mukmin tersebut menjadi tentram. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.